Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jalis Dwi Mutar, NIM 048. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikumkan manajemen remote access. Untuk skenario nya pada percobaan kali ini kita akan mensimulasikan manajemen remote access pada skema jaringan seperti ini. Terlebih dahulu kita buat skema jaringan dengan topologi seperti ini. Kita tidak akan membahas cara membangun skema jaringannya karena saya yakin kalian sudah bisa semua. Ini sudah saya start, sudah saya setting. Untuk skenario nya terdapat 3 device yang akan di remote, yaitu Windows 7, router Mikrotik, dan Linux. Untuk Linux nya saya memakai Linux Debian. Untuk remote Windows 7 menggunakan protokol RDP, remote desktop. Untuk router Mikrotiknya menggunakan Telnet dan SSH, sedangkan Linux Ubuntu-nya menggunakan SSH. Untuk langkah percobaannya, kita buat terlebih dahulu skema jaringannya dengan chemistry dengan ketentuan Windows 7 menggunakan profesional atau ultimate, jangan home ya. Untuk Mikrotik versinya bebas, versi Linux bebas, versi Windows untuk klien remote-nya bebas, dan setting IP address dalam satu network. Dipastikan terlebih dahulu bisa saling ngeping satu sama lain. Yang kedua, remote Windows 7 dengan menjalankan MSTCC di dialog run dan masukkan IP Windows 7 nya. Kita masuk ke PC client remote, lalu kita pada Windows run ketikkan MSTSC, lalu kita masukkan IP dari Windows 7 nya T1, lalu kita bisa melakukan setting terlebih dahulu pada RDP-nya. Kita bisa melakukan settingan terlebih dahulu sebelum kita connect. Bisa general, display, program experience, advanced. Yang pertama kita coba masuk ke tab display. Ini akan menentukan kalau kita lihat spek komputer kita. Kalau spek komputernya tinggi, kita bisa menggunakan settingan high semua. Ini bertujuan agar hasil dari remote desktopnya nanti tidak nge-lag atau komputernya hang. Dan ini untuk colornya kita coba yang hack. Untuk pada tab experience kita juga bisa melakukan settingan untuk bisa ini dicentang semua, tapi nanti akan berakibat kalau komputer klien tidak kuat akan menyebabkan lag, karena biasanya yang paling tinggi adalah desktop backgroundnya dari Windows yang di remote. Kita
Kita coba tidak memakai, nanti hasilnya bagaimana. Biasanya hitam dengan tampilan klasik. Kita coba connect. Kenapa ini? Oh, kita belum melakukan setting. Kita masuk ke property. Pada remote setting kita low. Kita tambahkan usernya. Di sini saya memakai user AMB, itu user dari di Windows 7 nya. Kita oke. Kita coba connect lagi. Nah, sudah. Pada saat kita remote akses menggunakan RDP, PC yang dituju, PC yang kita remote tidak bisa, harus salah satu yang login. Misalkan pada PC Windows 7 nya sudah login, lalu kita remote menggunakan klien, remote PC klien, maka otomatis nanti Windows 7 nya akan logout. Kita coba. Maaf, kok tidak bisa. Kita coba lagi. Oh, kita buat lagi user. Kita coba tambahkan lagi user pada Windows 7 nya. Kita coba lagi. Jadi kita buat user lagi pada Windows 7 nya. Kita coba. akan ada notif di sini. Kita oke, kita izinkan.
Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut, kita coba clipboard. Kita copy paste dari komputer host ke komputer yang kita remote. Kita coba masukkan teks, kita buat file. Isinya klien. Oke, kita coba copy paste, kita pastekan pada Windows yang kita remote. Berhasil. Ini settingannya berada sebelum kita connect tadi disconnect terlebih dulu. Lalu kita coba untuk copy paste itu berada pada clipboard ini. Jika kita low, kita centang, kita akan bisa copy paste dari komputer host ke komputer yang di remote. Begitu juga printer, kita bisa ngeprint dari komputer remote yang terhubung dengan printer. Oke, lalu kita coba dengan tampilan yang rendah. Dan tampilannya akan seperti ini. Saya disarankan kalau komputer klien remote yang speknya agak rendah, disarankan menggunakan settingan yang minimalis, yang rendah, agar untuk menghindari nge-lag pada saat remote. Apalagi PC yang di remote terdapat banyak program atau terdapat banyak program. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya remote router mikrotik dengan telnet port 23 dan SSH port 22 dengan target IP router mikrotik. Kita di sini menggunakan putih. Kita coba. Kita gunakan putih. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2 untuk IP dari router mikrotiknya. Yang pertama kita koneksi menggunakan telnet, portnya 323 defaultnya.
Lalu kita coba. Nah, sudah bisa. Nah, kita sudah bisa, ini sudah masuk dalam mikrotiknya. Lalu kita coba menggunakan SSH. Nah, sudah bisa. Perbedaannya dari telnet dan SSH, yang SSH itu lebih secure, sudah ada enkripsinya. Jadi disarankan kalau mau remote jarak jauh, disarankan menggunakan SSH dibandingkan menggunakan telnet karena lebih aman. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita remote Linuxnya menggunakan SSH port 22. Sebelum kita remote, pastikan IP sudah terkoneksi, terkonfigurasi, lalu dapat saling ngeping, dan pastikan pula bahwa service SSH-nya sudah terinstall di Linuxnya. Di sini saya sudah terinstall Linuxnya, SSH-nya pada Linux saya, dan sudah saya konfigurasi IP-nya. Oke, kita coba ngeping terlebih dahulu ke komputer klien. Sudah bisa ya. Lalu sebelum itu kita install service SSH-nya. Oh maaf, kita masuk root terlebih dahulu, lupa. Oke, sini tidak ada installan karena sudah saya install sebelumnya. Lalu selanjutnya kita remote, kita masuk ke klien remote-nya, PC-nya, kita buka putihnya, kita masukkan IP-nya. Oh maaf, masukkan IP-nya 1.3. Lalu kita connect. Ada apa ini? Oh yeah. Portnya keliru tadi. Sebelumnya ketika kita meremote sebuah server Linux, itu tidak diizinkan menggunakan akses root. Jadi kita menggunakan, kalau ingin full akses, kita menggunakan user sudoer. Untuk menambahkan user sudoer sudah terdapat pada video sebelumnya, materi sebelumnya. Di sini saya menggunakan user Almiraj
yang terdaftar pada user Sudoers. Nah, sudah bisa. Oke, sudah bisa. Untuk sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan kata pada video kali ini. Saya mohon pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.